Bismillah bi walidni waruhil kudus al-ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih dan berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, memang wanita ini yang khususnya menanggapi si Elia Miron ini saya sudah melihat stage videonya di Facebook dan juga di media lain. Ketika saya mendengar dia, apa yang salah seperti itu? Lalu saya mendengar dengan teliti, bukan malah ke poin yang dibahas, tapi malah banyak mencaci maki, menghina kekristenan, bahkan Yesus juga. Itu yang ada di Facebook. Maka saya malas membahasnya. Menurut saya, tidak perlu membahas orang yang tidak mengerti, bahkan lebih identik menjelekkan seperti itu ya. Nah, kali ini teman-teman, kita melihat debat mereka berdua antara perempuan ini dengan Elia Miron. Selengkapnya, coba nilailah. Nilai dengan seksama siapa yang berilmu, siapa yang sedang mengarang bebas, dan siapa yang lebih condong menghina, serang pribadi. Coba nilai dan lihat buahnya dari mana. Oke? Jangan kepanasan, supaya Anda dapat memikirkan dan cerdaslah gitu ya. Ini dia videonya. Yesus itu adalah firman. Yesus itu adalah firman. Hah? Jadi podcast yang di situ bohong gitu. Jadi aku ngarang, karena aku dengar dari podcast Richard tinggal sama Richard. Nah, Elia soal mau menggiring pabrik, saya itu congean. Elia tadi dia membantah kapan aku mengatakan Yesus itu Bapa, kapan aku mengatakan dia Sang Firman. Si Elia ini begitu, kalau udah kelamin diganti kadang-kadang agak gila. Nggak apa-apa. Ya mau kelamin saya diganti kayak mau nggak kayak. Jangan diskusinya yang sopan ya, jangan membawa AA pribadi. Karena jangan bawa kelamin diganti, yang tersinggung nggak cuma satu orang. Halo, selamat malam semua, Lai. Shalom, selamat malam, Gozali. Iya, selamat malam para Lai semua ya. Jadi dari tadi akhirnya masuk juga Ratu Entok. Elia sehat? Ini Ratu Entok. Iya. Oh, iya silakan. Iya betul, Ratu Entok. Elia sehat? Iya sehat. Kenapa? Oh iya, semua gas lah. Gak kenapa lah, nggak ada utang kok, nggak ada utang. Iya. Nah, jadi dari tadi kan Entok sudah mendengar semua nih penjelasan kalian. Oke, di sini kita fine, kita berdebat sehat. Kalau kita sekarang memisahkan bahwa Yesus adalah Yesus, Isa adalah Isa. Oke, mulai. Di sini aku yang percaya itu. Memang harus begitu. Iya. Karena karena secara akademis pun, kalau kita mau berdiskusi secara akademis, Yesus Kristus dengan Nabi Isa itu adalah dua tokoh yang berbeda. Tujuannya untuk apa? Agar tidak ada kontradiksi di antara kedua belah pihak. Oke. Yesus berarti nggak Isa Al-Masih ya, Elia? Berarti Yesus nggak Isa Al-Masih ya? Betul, bukan Isa Al-Masih yang di dalam keyakinan teman-teman Muslim tentu ya. Enggak, bukan. Kita sekarang fokus di kalian saja, karena aku tidak mau membawa. Begini, Ratu Entok begini. Sebelum abad ke-7, nama Yesus, nama Yunani Yesus itu adalah Yesus. Nah, orang-orang Syria Timur itu memanggilnya dengan Isa, di mana orang Syria Barat memanggilnya dengan Iso. Jadi orang-orang Kristen Arab pun, karena Rasul Paulus juga pergi menginjil ke tanah Arab, itu memanggil Yesus itu dengan Isa. Tetapi ini perlu digarisbawahi. Ya, tetapi itu merujuk kepada Isa yang diperkenalkan oleh Rasul Paulus yang mati terpaku di kayu salib itu, di mana Rasul Paulus memberitakan bahwa bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan, yaitu Yesus. Oke, berarti di sini Yesus berarti si Yesus di sini anak dari si Maryam atau anak dari si Maria atau tidak? Anak dari Maria, suku Yehuda, bukan Lewi. Oke, berarti di sini memang pure ya. Berarti Maria pun ada dua ya? Betul. Itu berbeda Maria.
Ya, kecuali Ratu Ento bisa menjabarkan Maryam yang ada di dalam keyakinan ibu itu dari suku apa? Apakah dari Yehuda atau dari Lewi? Nah, kalau kita nanti larinya ke situ, nggak perlu pun Entok menjabarkan, kan sudah begitu banyak tuh. Aku kasih di feed aku, di story aku ya, untuk pembagian hal tersebut dari orang yang lebih berkompeten dibandingkan Ratu Entok. Karena kan dirimu kan paling historis. Jadi kesimpulannya sampai di mana? Jadi kesimpulannya seperti ini. Ini saya bertanya dengan hormat. Kesimpulan seorang Ratu Entok, Maryam dalam keyakinan ibu sendiri itu dari Lewi atau dari Yehuda? No, tidak seperti itu. Jadi kan di sini dirimu bilang kita tidak boleh bawa keyakinan kami kan. Jadi fokus untuk bertanya dalam versi kalian kan. Loh, kalau gini Ratu Entok. Kalau Ratu Entok hanya berkata fokus dalam keyakinan kami, tidak ada yang perlu didiskusikan berarti. Tidak perlu. Kenapa? Ada. Karena Yesus Kristus, bentar. Ada yang didiskusikan, apa yang naik? Yesus Kristus, Yehoshua Hamasia atau Yahshua Hamasia dengan Isa Al-Masih itu adalah satu pribadi di dalam pemahaman iman kami yang merujuk kepada satu sumber sejarah yang sama. Sejak zaman gereja purba, sejarah mengenai Kristus atau historinya itu sama. Tetapi jika ada orang lain atau kepercayaan lain yang membawa ide Isa yang berbeda daripada Isa yang diperkenalkan terlebih dahulu di dalam kekristenan pada abad pertama, kami tidak menolak itu. Kami menerima itu, tapi kami harus berani menyatakan bahwa itu bukan Isanya kami atau bukan Yesusnya kami. Kenapa? Secara historis berbeda. Meskipun memiliki persamaan nama fonetik, karena sejarah tidak bisa dibantah, Ratu. Iya. Nah, jadi gini ya Elia, setiap sejarawan itu pasti dia dominan akan menyeret untuk kepentingannya sendiri. Jadi kalau secara valid tidak ada sejarah historis itu yang bisa akurat. Josephus Flavius itu orang Kristen atau orang Yahudi? Saya tanya dulu. Yang menyatakan bahwa Yesus Kristus itu mati tersalib dan bangkit pada hari ketiga. Josephus Flavius itu orang Kristen atau orang Yahudi? Nah, itu kan sejarah kalian, Beb. Bukan sejarah kami. Bukan. Itu orang Yahudi. Dia tak punya kepentingan apapun. Iya, betul. Dia tak punya kepentingan apapun dengan kekristenan. Makanya judul bukunya tahu nggak apa, Ratu Entok? Judul bukunya aja Antiquities of the Jews. Dia tak punya kepentingan apapun dengan kekristenan, Mbak. Nggak ada. Jadi kenapa dia tulis dia? Kok ditulis dia? Ya kan tadi judul bukunya Antiquities of the Jews, sejarah Yudaisme. Ya karena di dalam Keyahudian dan dia adalah seorang sejarawan, maka dia mencatatkan peristiwa besar di dalam Keyahudian. Apa itu, Elia? Yang pertama, Yesus mengatakan ego eimi. Yesus raja itu, dia berkata bahwa akulah dia. Di mana dengan berkata demikian, orang Yahudi di zaman itu menganggap Yesus menyamakan dirinya dengan Allah, dan itu adalah sejarah yang tidak bisa lepas. Karena hanya Kristus di dalam sejarah Yahudi yang menyamakan dirinya sebagai Allah. Hanya Kristus di dalam sejarah orang Yahudi yang menyatakan dan mengklaim bahwa dirinya adalah Allah. Maka itu dicatatkan dalam sejarah orang Yahudi, karena memang peristiwa itu, penyalipan itu besar. Bahkan tidak hanya orang Yahudi, Ratu Entok ya. Apa kepentingan Cornelius Tacitus orang Roma dengan orang Kristen? Orang Roma itu penyembah pagan. Apa kepentingan mereka menuliskan sejarah mengenai Kristus? Apa kepentingan Marabar Serapion? Apa kepentingan Lucian dari Samosata? Tidak ada. Berarti kalau gini, berarti kalau mereka kamu klaim tidak ada kepentingan, berarti tidak bisa dipercayain dong. Loh, kenapa tidak bisa dipercaya? Itu kan sejarawan yang mereka tidak ada kepentingan. Loh, misalnya begini, Ratu, ya. Ratu merayakan pesta pernikahan lah begitu, ya. Katakanlah pesta pernikahan itu hari ini tanggal saya katakan tanggal 20 lah, 20 Januari begitu.
Ratu Entok merayakan pembukaan skincare ya, karena saya tahu Ratu Entok itu toko skincare. Nah, kemudian ada nih orang yang menyaksikan pembukaan itu megah dan mewah sekali. Megah dan mewah sekali. Dia hanya numpang lewat tetapi terkagum-kagum karena saking fenomenalnya acara itu. Kemudian dia mencatatkan di dalam kertas, dicatatkan begini. Dikisahkan bahwa seorang Ratu Entok toko skincare besar di kota Medan itu melakukan perayaan pembukaan skincare terbesar dengan tenda berwarna ini berwarna itu dan lain-lain di dalam sebuah kertas. Kemudian dia simpan tulisan itu. 2000 tahun ke depan tulisan itu ditemukan, diuji karbon, uji papirus metodologi ilmiah. Dengan uji karbon ditentukan usia kertas itu berasal dari 2000 tahun lalu. Dan ternyata di dalam sejarah yang melakukan itu hanya Ratu Entok di kota Medan. Itu orang itu tidak punya kepentingan, tetapi metodologi ilmiah membenarkan itu. Tidak ada seperti itu, Bet. Setiap orang melakukan sesuatu. Coba. Logikanya gini ya. Logikanya gini. Setiap orang melakukan sesuatu karena pasti ada kepentingan. Tidak ada logikanya tidak bisa dikatakan tidak ada kepentingan. Pasti ada kepentingan. Seperti saya masuk kemari, kan karena ada kepentingan saya kan untuk diri saya dan untuk orang yang mengikuti saya. Kok nggak ngapain kita naik? Di situ aja simpelnya. Tapi karena memang dasarnya iman kalian itu tidak mempercayai akan adanya logika, tapi selalu historis. Kami tidak punya logika, Bu. Jangan asal klaim. Ibu harus tahu ya. Memang dibilang ketuhanan itu tidak bisa dipakai dengan logika. Kan seperti itu, banyak yang bilang seperti itu. Hanya disuruh mengimani saja, diimani saja, imani saja. Logika itu subjektif. Kenapa saya katakan kalau Ibu berkata bahwa logika tidak pernah dipakai Kristen, Ibu jangan menafikan kalender. Oke, berarti logika dipakai nih. Berarti sekarang kita sepakat Elia logika dipakai nih. Logika berarti Kristen berarti dipakai logikanya. Logika itu subjektif. Ya, subjektif. Kalau Anda mengklaim bahwa Kristen itu tidak ada logika, misalnya ya, saya ikuti narasi Ratu ya. Berarti simpelnya kan aku selama ini mengklaim kalian tidak boleh pakai logika, semuanya tinggal diimanin saja. Tidak bisa. Logika itu artinya apa sih, Ratu? Coba saya tanya Ratu dulu. Logika itu adalah hal yang bisa diterima dengan akal sehat. Oh, gitu. Memang semua akal itu menerimanya, itu namanya logika. Logika, oke. Logika itu berasal dari bahasa apa, Ratu? Saya tanya dulu. Oh, saya nggak juru ini, nggak juru bahasa. Makanya itu saya izin jelaskan ya, Ratu ya. Jadi kalau Ratu, saya dengar. Jadi kalau seorang Ratu mengatakan demikian, ini saya bantu jawab. Logika itu berasal dari bahasa Inggris logic, di mana logic itu berasal dari bahasa Yunani yaitu logos. Yesus Kristus itu adalah sang logos. Yesus itu adalah sang logika. Oke, Yesus logika. Berarti kalian logika. Berarti logika dipakai. Ya, harus dipakai karena kenyataan dan realita. Itu. Oke, berarti untuk ngomong. Berarti kan kita satu-satu dulu. Berarti kan logika dipakai. Nah, kalau logika dipakai, berarti kita harus bisa menjawab secara subjektif seperti kata Elia. Setiap orang berbuat kira-kira kalau logikanya ada kepentingan atau enggak? Belum tentu. Apa kepentingannya? Enggak, belum tentu. Kalau Anda saja, tapi katanya logikanya saja. Loh, sebentar saya tanya dulu. Premis Anda apa mengatakan bahwa itu ada kepentingan? Pada konteks apa? Hah? Sorry. Terus. Udah. Oke. Coba ulangi lagi tadi saya lagi ada. Pada konteks ada. Tidak. Pada sekarang gini Elia. Apa? Logika itu semua dalam hal konteks harus ada logika. Tidak boleh logika subjektif. Tapi giliran dirimu bilang harus ada dalam hal apa? Ya logika itu kan akal yang sehat, yang harus diterima dengan logika kita, dengan akal yang sehat, akal yang waras, akal yang memang dijangkau, harus dijangkau
dan karena memang itu kita pelajarin, makanya kita harus pakai logika, kan seperti itu. Nggak boleh ada pembagiannya tiba-tiba dalam hal apa. Nanti jatuhnya imanin aja, kan bingung kita kalau udah kita pakai logika, jangan pakai imanin Nah aja. ini itu Entah. kesalahan kalian. Itu kesalahan Kok salah? kalian. Ketika Anda Salahnya di mana? berkata, bentar. Ketika Anda berkata bahwa seseorang itu menuliskan berdasarkan kepentingannya, betul. Ada orang yang menuliskan berdasarkan kepentingannya, tapi masalahnya, apakah kepentingan itu menguntungkan dia atau tidak? Apa keuntungan bagi seorang Yahudi? Enggak, saya tanya dulu. Apa keuntungan bagi seorang Yahudi mencatatkan tentang kebangkitan penghujat Yahudi? Hah? Apa Tidak keuntungan ada. seorang Karena Yahudi? sebenarnya Yahudi pun mengakui Ya, bahwa memang sudah. ada Isa Al-Masih. Isa Al-Masih itu diakui sama orang udah Yahudi. tuh Bu Ratu Entok, udah itu jawabannya selesai. Kalau Ibu berkata tidak Ya. ada, argumentasimu sendiri mematahkan premismu sendiri. Kamu berkata tidak No. Flavius Tadi- Yahudi. Kan tadi dirimu bilang dia Loh, tidak ada kepentingan Josephus pribadi. Flavius orang Sekarang Yahudi. aku bilang udah pasti ada karena dia mengakui adanya Yesus. Dia kan orang Yahudi itu mengakui adanya Josephus Yesus ataupun Isa Flavius. Al-Masih. Iya, makanya tunggu dulu, dengarkan dulu saya. Josephus Flavius orang Yahudi mencatatkan kebangkitan Yesus yang menghujat Allahnya orang Yahudi. Dalam anggapan mereka, apa keuntungan bagi dia mencatatkan kemenangan orang yang menghujat kepercayaan mereka? Karena dia orang adalah Yahudi seorang jauh, diktator dan terus? sejarawan yang mungkin. Oke, Karena jauh sebelum, karena orang Yahudi alasan gini. Ini sekarang di Elia tanyakan untuk jawab ya. Nah, kenapa alasannya apa? Tetap Karena dalam jauh. koridornya, tetap dalam koridor saya. Tetap dalam koridor saya. Iya, Jangan lari karena kemana-mana. orang Yahudi itu tetap Silakan. menganggap Nabi Isa itu adalah Nabi diturunkan Allah. Karena jauh sebelum ada agama apapun, Tidak, Yahudi itu tidak, agamanya tidak. adalah agama Nabi Isa. Mana karena orang Yahudi menganggap Isa itu nabi. Waduh, apa RB Iya, lupa. ya udah Elia nanti lihat di story aku sama di feed aku bagikan Tunggu untuk dulu, data bentar, sejarahnya. Aduh. Sejak kapan Aku bagikan orang Yahudi nanti. nganggap Yesus itu nabi mereka, Pak? Aduh, udah rusak ini. Udah. Iya, Lanjutlah kalau memang itu seperti itu. Makanya kan tadi aku bilang jangan bawa agama aku, Kan, bawa ini aku Ratu dengan Entos, agama kalian saya saja. tanya, Tapi kalian tetap berkeras membawakan ajaran agama Sejak aku. kapan? Makanya aku Sejak kapan orang Yahudi mengenal Nabi Isa? Bawakan saya satu literatur keyahudian, atau mau saya panggil teman saya orang Yahudi. Bawa kepada saya. Elia nih udah pasti nengok kan semua postingan aku tentang dirimu di feed aku kan? Enggak, saya enggak lihat itu, Ratu. Saya enggak peduli dengan Harus apapun yang dilihat biar dilakukan dirimu orang sadar bahwa dirimu itu hanya tahu untuk berbicara aja, yang penting bicara tapi nggak pernah datanya selalu Oke, nggak apa-apa. Itu kesimpulan Anda nggak apa-apa. Tapi saya objektif ya. Saya mau Ratu Entok mempertanggungjawabkan pernyataan yang keluar dari dirimu seorang ratu ya. Tunjukkan Iya, kepada nanti saya besok saya tunjukkan. Iya. Aku semua iya, tentang saya dirimu tahu. aku taruh di Saya feed tahu. supaya nggak hilang. Satu saja literatur keyahudian yang mengakui Nabi Isa. Satu saja. Ayo. Satu aja. saja. Karena jauh sebelum ada agama apapun di Yahudi sana, itu asal agama Yahudi itu adalah Islam. Oh, udahlah, Orang Pak. Yahudi itu beragama Islam. Iya, Ratu. Thank you ya, Ratu ya. Mentah kan Elia. Makanya kalau dibilang satu aja buktinya, itu satu buktinya seperti itu. Karena memang Jadi jauh sebelum ada Kristen. gini bro, ya. gini Bu ya, itu klaim Ibu itu adalah seperti orang bermimpi. Kok bermimpi? Kenapa? Dengar dulu dong. Kenapa seperti orang bermimpi? Belum saya pernah baca literatur yang mengatakan bahwa para nabi semua itu agamanya Islam kecuali di dalam Besok Islam. saya tunjukkan. Saya kalau ngomong Oke, kalau sebentar, saya akan tunjukkan sebentar. faktanya. Oke, coba Ibu apa syahadatnya Raja Daud? Coba. Kalau syahadat Raja Daud itu kita tidak pernah tahu karena kita tidak mempelajari Loh, Al-Quran. langsung Untuk maksudnya ditanya untuk apa? satu udah selesai.
Kalau orang masuk Islam kan wajib syahadat, Bu. Itu ya syahadat kami, asyhadu an la Oke. ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Coba, jadi syahadat Islam itu hanya itu, Bu? Iya. Oke, coba bro, saya Muslim 41 bro. Syahadat ibu, syahadat itu sebenarnya ada 3 kalimat loh, nggak cuma 2 kalimat. 2 Syahadat kalimat. dari mana? Oke. Syahadat dari mana? Ada 5 kalimat. 3, nggak ada bilang 5. Nggak ada. Oke. Tiga, Saya 3, 5, oke. 20, 15 nggak ada. Syahadat itu dari Oke. yang saya ketahui itu 2 sampai Oke, dengan saat ini. tenang. Saya bukakan, Bu. Saya Muslim 41 ya. Sahih Muslim nomor 41. Iya. Bentar. Bu, ini polos. Polos, iya. Kalian kan Iya. paling pinter, paling historis semuanya lah. Terus Iya, nggak Bisa apa-apa. itu nggak terus apa-apa. karena Iya, ini room bentar. kalian. Kalau saya ngomong panjang lebar pun nanti saya Dengar protes, dong. pasti kalian matikan mic saya. Makanya saya ikutin Iya, aja dulu. sebentar. Enggak. Enggak. Ibu yang bacakan. Mana Nggak ada dimatikan. orang Islam yang polos? Oke, Nggak coba apa-apa, nggak Ibu apa-apa. baca. Ratu Entok, tolong jangan framing di room saya ya. Saya nggak pernah mematikan Oke. dari tadi. Oke, Bebas. berarti kalau saya ngerocos tanpa harus Oke. mendengar dulu berarti boleh ya? Iya, nanti kita adu songkat, Bu. Adu songkat kalau kayak gitu. Coba Ibu baca dulu, Bro. Kamu aja yang baca. Iya, Ibu langsung takut bacanya. Lihat ya. Kenapa saya takut? Rasulullah Kenapa saya Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Saya nggak takut kepada Allah. barang Kalau kalian siapa takutin. Tuhan kalian saja di paling nggak bisa nolong, masa saya harus takut sama Oke. kalian? Mana mungkin? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu tiada Tuhan selain Allah semata, tiada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad hamba dan rasulnya, bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah, anak hambanya, dan kalimah Allah yang dia letakkan pada Maryam dan ruh darinya. Surga itu benar adanya dan neraka itu juga benar adanya, di mana Allah akan memasukkan mereka yang dikehendakinya ke dalam surga melalui salah satu dari 8 pintu surga yang dikehendakinya. Oke, sekarang ini syahadat Islam. No. Pertanyaan. Syahadat Islam dari mana itu? Wah, Syahadat Islam dari Iqbal, mana? kau baca dong makanya. Jangan menciptakan. Saya tidak Itu perlu saya membaca, Muslim, karena saya Muslim 41, kau baca dong. tidak ada Muslim 41, yang ada Muslim ke Muslim orang Islam. Dengarin. Hadis. Ratu Saya Entok ini kasih tahu. hadis. Hadis pun banyak hadis yang lemah. Siapa dulu yang Ini sahih. memakannya? Oh tidak. Ini sahih. Saya Ini tidak ada pernah dengar riwayatnya. itu. Saya bacakan ya. Saya bacakan. Tidak sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala syahadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa Abdullah wa Semua menganggap sahih, tapi syahadat tidak ada seperti itu. Waduh, jadi gini aja deh. Ya udah. Saya sudah tanya ini sama orang yang keturunan Arab yang bisa berbahasa Arab. Ketika Iya. saya tunjukkan ini, dia katakan Tapi itu ya sudah betul. tidak ada berlaku untuk seluruh Dia bilang Islam itu di muka betul, bumi ini. benar ini. Kau Dia siapa menyangkal dulu? aja. Ya harus menyangkal karena kan kalian sekarang sudah bebas. Tadi kan aku takut kalian matiin, makanya aku iya gitu. Tidak ada syahadat kita Oke, tidak silakan pernah seperti teman-teman itu. ya. Jadi syahadat Syahadat Islam kita itu. tidak pernah seperti itu. Aduh. Jadi ini ente orang udah boleh demoni. bertanya. Kalian tidak boleh Kau bantah dong, mengatur Pak. syahadat kami. Itu Orang saya bertanya. silakan. Minimal tunjukkan kepada saya satu data Yahudi yang mengakui Nabi Isa. Setelah itu boleh kita lanjut. Satu saja. Saya tidak mau besok. Kalau besok lanjut diskusi besok saja berarti. Saya Oh iya, tidak. berarti saya bisa bertanya. Berarti saya bisa Saya bertanya. tidak mau melanjutkan diskusi kalau tidak ada base datanya. Yes, data. Oke, saya nggak main data. Saya mau bertanya sama Edi. Saya bukan pakai standar akademis ya. Standar Apa dia? akademis sesuai klaim Anda tadi. Bahwasanya sebelum keyahudian Islam itu sudah ada. Nah, Iya, maka betul. standarnya itu harus adanya interpretasi. Harus ada naskah yang harus, mendukung. iya. Misalnya naskah Pasti. Persia. Misalnya naskah Pasti. Persia sebelum Masehi itu kan ada konflik dengan keyahudian, bahkan sebelum itu. Maka jika ada naskah-naskah Persia setidaknya, Karena ada kata sejatinya Islam, apapun itu ceritanya, akan mendukung semua nabi itu ini. beragama Islam, tidak ada yang beragama Yahudi.
Maksud saya Semua nabi itu Islam. Persia, naskah Assyrian, naskah Yunani yang menuliskan bahwasanya ada jejak orang-orang yang bernama orang Muslim atau Islam, nah maka itu bisa dibenarkan bahwasanya klaim Anda Islam. Memang dibenarkan. Memang dibenarkan. Semua nabi itu beragama Islam turunnya dari Ya Allah. itu kan Tidak pernah panjangan agama Yahudi. Yahudi. Coba kamu ngomong ke orang Yahudi begitu, apa nggak dirudal Ratu? Enggak akan dirudal. Coba Nggak akan bilang dirudal. sama orang Yahudi, Yahudi, itu sebenarnya Nabi Musa itu tuh adalah seagama dengan saya. Coba, kamu berani nggak ngomong kayak gitu sama mereka? Dia berani sekali. Karena memang Nabi Musa itu Muslim, Elia. Nabi Musa itu bukan Yahudi. Cuma Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa bro, Elia. Apa ya hidup di kaum Yahudi? Daud sama Musa, Ratu Entok. Daud sama Musa lebih tua siapa, Ratu? Tuan Elia. Oh nggak salahnya dulu, itu aja dulu. Tuan Tapi Elia. nggak apa-apa. Nggak apa-apa Kak, aku mau nanya bentar ya, mau klarifikasi sebentar nih Kak Elia. Kak Entok, saya mau tanya, di dalam Islam itu selain kita harus bersyahadat harus mempunyai rukun iman dan rukun Islam, betul? Kalau seorang Islam tidak memiliki rukun iman dan rukun Islam, dia tidak bisa disebut sebagai Islam, betul? Betul nggak? Sepakat Tapi nggak semua juga. Tapi nggak semua juga Islam itu mengetahui rukun iman rukun Islam. Contohnya, mana tahu dia mu'alaf yang Orang mu'alaf itu harus dibimbing. Dia ketika mu'alaf itu menurut peraturan Islam harus ada saksinya. Dan saksi itu harusnya mereka yang mengerti agama. Maka tidak ada persoalan orang tidak tahu rukun iman dan rukun Islam. Nggak bisa dengan tanggapan seperti itu. Sekarang saya tanya, apakah dari Adam sampai dengan, ya katakanlah kecuali Nabi Muhammad ya, sampai Isa itu tahu rukun iman dan rukun Islam itu ada apa aja? Rukun iman, rukun Islam itu terjadi juga dari abad keberapa sampai abad keberapa seperti itu. Nah, baru semua. Apa sih rukun iman itu, Kak Entok bisa dijelaskan nggak? Rukun iman itu apa? Rukun Islam itu apa? Rukun iman ada 6. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat-malaikat, percaya kepada kitab-kitab, percaya kepada rasul-rasul, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada qada dan qadar yang terakhir. Rukun Islam yang pertama syahadat, sholat, puasa, zakat, pergi haji bila mampu. Sekarang saya tanya, dari rukun iman yang saya sebutkan, ke-6-6-nya diakomodir, dilaksanakan nggak oleh Adam? Kita bahas Adam dulu deh. Adam percaya kepada Allah nggak? Dia pasti percaya lah kan. Percaya, oke. Adam percaya sama malaikat nggak? Sudah pasti percaya. Sudah pasti percaya. Adam percaya sama kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah? Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, Adam percaya? Belum, karena memang sebelum ada zaman yang memang Adam itu tidak hidup di zaman itu. That's it. Apakah Adam bisa disebut sebagai Islam? Memang dia Islam, Nabi Adam itu Islam. Rukun iman yang ketiga saja Adam nggak tahu. Bagaimana dia disebut sebagai Islam? Karena rukun Islam itu bukan dari bagian rukun iman, bukan rukun Islam. Ya, dengar ya, rukun iman atau rukun Islam itu kamu mau jadi Islam, kamu hafal dulu rukun iman. Kamu harus tahu dulu rukun Islam. Bukan hafal, seperti diketahui, bukan dihafal. Rukun ini yang salah dari rukun. Diketahuin pun tidak fardu. Diketahuin pun tidak fardu. Tidak fardu. Kalau orang mau jadi Islam bukan. Iya, memang. Misal kamu sekarang mau login nih, kamu tidak perlu tahu rukun Islam, rukun iman, tidak. Tapi kamu yakin bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Tuhan penjuru alam tanpa sekutu, tanpa diperanakkan dan diberanakkan. Dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, tidak Nabi setelah dia. Nah, setelah dia bersahadat, dia resmi menjadi Islam. Soal dia mau rukun Islam, rukun iman, hati belau, kucing belau, itu dipelajari setelah dia Islam. Enggak, itu ada di dalam surah An-Nisa. Tahu nggak? Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dalalan ba'idah. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Percaya kepada malaikat, percaya kepada kita, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul. Iya, betul. Itu termasuk rukun iman, nggak bisa diketahui nanti. Itu fardu. Nah, sekarang saya tanya, emang orang Kristen semua tahu tentang masalah Injil? Tahu. Tahu, itu bagi kamu. Tapi banyak teman saya yang Kristen, saya murtadin. Justru sama sekali nggak pernah baca. Saya murtadin. Saya pelajari Injil itu sebelum saya mengimani Kristus. Jadi kalau ya, tadi saya mungkin kamu memang basicnya seperti itu. Memang kamu mau jadi penginjil ataupun pengikut saya bukan menjadi penginjil. Gitu. Gini Kak Entok, saya takut nanti karena saya masih berhubungan dengan ustadz juga sama guru ngaji saya. Itu kira-kira boleh nggak konfirmasi klarifikasi terkait tentang bahwa orang Islam itu nggak fardu untuk mengetahui rukun iman? Gini, harus fardu setelah dia jadi Islam. Kamu tadi kan klaimnya kalau orang mau jadi Islam harus tahu ya. Saya bukan mau jadi Islam. Tadi saya mengikuti premis Anda dari awal bahwa Adam, dari mulai Adam sampai dengan Nabi Isa, paling tidak kalau Nabi Muhammad kita tahu beliau memang yang membawa Islam. Nabi Adam itu sudah Islam. Pertanyaan saya, Nabi Adam tahu nggak rukun iman kalau dia sudah Islam? Tidak, karena dia tidak mau pelajarin seperti itu. Itu dipelajari sama zaman setelah kita jadi manusia seperti ini. Nabi Adam itu kan dari surga dia. Itulah manusia pertama. Tapi Nabi Adam tahu nggak ada Nabi Muhammad?
Pasti. Tapi dia tidak tahu bahwa itu adalah bakal menjadi kekasih Allah. Loh, bagaimana bisa? Dalam suatu hadis yang sahih, saya pernah dengar ada hadis yang sahih itu dia, kenapa kamu berdoa memakai kata Adam, kata Allah kepada Nabi Adam? Karena aku lihat salah. setiap Kata Muhammad bukan kata Adam. Kata Muhammad, menggunakan kata Muhammad. Iya, menggunakan kata Muhammad, kata Allah kepada Adam. Adam menjawab kepada Allah, ya kan? Aku tidak tahu siapa itu Muhammad. Tapi kulihat di mana ada pilar kebesaran nama Allah, di sebelah selalu ada Nabi Muhammad. Kak, maaf aku koreksi dulu. Adam itu sudah tahu, karena ketika Adam berdoa bertobat, ketika dia memakan buah kuldi, dia berdoa, Rabbana zolamna anfusana wa illam tafir lana wa Tapi dia tidak tahu bahwa itu adalah kekasih Allah, Dik. Tahu. Dia nggak tahu. Setelah itu Nabi Adam berdoa, Allahumma inni. Tapi Allah belum memperkenalkan dirinya. Allah belum memperkenalkan itu ke dirinya. Dia hanya tahu itu Muhammad. Ini ya, Ustadz Abdul Somad, biar terverifikasi karena takut saya dibilang penistaan atau apapun itu ya. Silakan Ratu Entok dengarkan sendiri ya, sebentar. Bentar ya teman-teman ya, biar saya nggak dibilang hoax ya. Ini bentar. Gimana ini cara muter? Bentar ya, tunggu. Itu kan saya ya, literatur keyahudian yang menyebut bahwa orang Yahudi itu sebenarnya tidak ada, yang ada itu adalah Muslim. Iya. Bukan kepada saya, nabi-nabi mereka adalah Muslim. Satu ada literatur dari Yahudi. Nih ya. Iya, nanti kita kirimin ya di itunya videonya untuk itu. Ini nih, Ratu Entok, ini penjelasan dari nih Ustadz Abdul Somad. Makan buah kuldi, Nabi Adam bertobat, berdoa. Doa yang paling tua, doa Nabi Adam. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Setelah itu Nabi Adam berdoa, Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi Muhammad. Aku mohon kepadamu ya Allah, berkat Nabi Muhammad, ampunkan dosaku. Jadi klaim bahwa Nabi Adam tidak mengenal Nabi Muhammad itu salah loh. Gini loh, Dek, dia bukan mengenal bahwa Nabi Muhammad itu akan menjadi Nabi akhir zaman, dia sudah bertemu dengan Nabi Muhammad, tidak seperti itu. Tapi dia yakin, karena setiap ada nama Allah, lafaz Allah, selalu ada lafaz Nabi Muhammad di sebelahnya. Dia mengklaim ataupun dia merasa bahwa ini bukan hal yang biasa. Ini pasti orang yang istimewa, ini pasti menjadi kekasih Allah, seperti itu. Dia ada rasa seperti itu. Maka dia mempergunakan bahasa Muhammad dalam berdoanya. Karena dia dikasih rasa sama Allah, dikasih nur ke dadanya sama Allah, bahwa itu akan menjadi kekasih Allah. Tapi dia belum mengenal Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu Nabi ke-25, dari mana ceritanya Nabi Adam bisa tahu Nabi Muhammad? Kalau nggak Allah yang mengasih tahu dia. Oke. Tapi kalau untuk berjumpa, mana berjumpa? Dari mana cerita berjumpa? Logikanya di mana? Nabi Adam Nabi pertama, Muhammad Nabi ke-25. Masa dia sudah jumpa? Sudah kenal gitu? Kenal dari mana? Tapi kakak tahu terkait tentang Nur Muhammad gak kira-kira? Pasti. Oh, Nur Muhammad itu bukan Nabi Muhammad ya. Bukan Nabi Muhammad yang kencing, yang tabera, yang dioekkan. Iya. Nur Muhammad itu bagian dari zat Allah untuk menciptakan alam semesta sekaligus bersama dengan Isa Al-Masih. Oh, baik. Jadi itu terkait Bukan Nabi Muhammad yang lahir di Mekah sana, itu Nur Muhammad. Berarti itu terkait tentang kau tidak berjanji ya. Usolli wa sallimu ala nuril mausufi bi taqaddumi wal awaliyah. Aku mengucap salawat dan salam untuk cahaya yang bersifat terdahulu dan awal. Oke lah, enggak apa-apa. Jazakumullah khairan katsir. Udah enggak apa-apa, enggak perlu dilanjutkan lagi karena itu saya agak ngeri-ngeri sedikit. Iya, karena mereka tidak akan bisa paham itu. Siapa John ya? John Soyun ya nama kamu? Aku namanya Joseph, Kak. Aku hostnya kebetulan. Iya, Joseph Albert Michael. Oh, hostnya kirain si Johnson ini kamu. Oke, Joseph. Jadi seperti ini ya, Nur Muhammad itu bukan Nabi Muhammad. Muhammad yang dilahirkan di Mekah, yang punya kaki, yang tabera, yang terkencing, bukan. Jadi Nur Muhammad itu tidak akan pernah sampai kalau kita bicara di sini. Makanya terkadang ento harus sedih untuk memikirkan ini semua gitu. Karena memang tidak ada salahnya orang menganggap Yesus Kristus itu adalah ataupun Yesus itu adalah Tuhan untuk agama kalian. Tidak ada salahnya memang, karena memang dia berkata, akulah Tuhan semesta alam gitu kan. Akulah juru selamat, akulah. Karena memang Jibril berkata di dadanya untuk pakai kata aku, tapi aku bukan untuk yang berdaging, tapi dia untuk menyatakan bahwa ada zat yang berkata aku, yaitu Allah Ta'ala. Seperti itu deh. Siap. Ya, jazakallah khairan katsir ya. Kak Entok. Oke, boleh. Nanti kita anyway, pertanyaan. Ajarannya mirip Basilides dari abad kedua tentang doketisme, begitu tuh yang dikutuk sama gereja begitu. Iya. Dikutuk pemahaman Ratu Entok itu sudah dikutuk. Oh, tidak. Enggak, tunggu. Pemahaman Ratu itu sudah dikutuk oleh gereja. Tidak dikutuk. Kenapa saya harus membaca tidak dikutuk? Oh, jadi berarti kamu aku menjabarkan di sini. Berarti aku diizin menjabarkan. Basilides loh itu.
Udah dikutuk Sudah, sama kamu jangan dia. mensamakan ajaran tauhid saya dengan bahasa lidah Enggak, saya enggak bawa prioritas, jangan disambung-sambung, nggak bisa. Tadi Anda mengatakan bahwa apa yang ini kan mau Anda mau Anda hubung-hubungkan dengan Yesus kan, dengan Sang Bapa, betul? Iya, tapi saya tidak Saya menghubungkan. tahu, saya Karena kan saya bilang tadi, saya kan bicara sama host karena dia katanya ini kan apa dari Islam kan, seperti Itu itu. doketisme namanya. Iya. Pokoknya Aku dari sini kan aku sudah mau berkata, aku tidak membawa agama aku, justru aku mau bertanya sama Elia gitu loh. Dalam sejarah Sebenarnya aku sudah memahami apa tujuan semuanya, kenapa kalian sampai mempertuankan Yesus Kristus kalian kan. Tidak ada kesalahan apa sebenarnya di kira-kira situ. tujuan kan? Boleh saya tahu apa kira-kira tujuan Nah, kan? tujuan sebenarnya kalian tidak ada bersalah dalam untuk menuhankan Tuhan kalian siapa saja, kan seperti itu. Karena memang kalian terdoktrin dengan kata akulah, aku adalah Bapa adalah aku adalah Umat di begini. mana Yesus berkata aku adalah Bapa? Itu saja. Tapi Kan sering berkata bahwa dia itu Bapak di surga kan? Untuk yang maha mulia, di mana Yesus berkata aku adalah Bapa? Kamu yang sering berkata bahwa Yesus itu adalah Bapa di surga. Aduh, Ratu Entok yang baik hati, yang cantik jelita. Di mana ayatnya, Ratu? Ratu. Giliran kayak gini kamu bertanya mana ayatnya. Sementara kalian selalu bilang bahwa Yesus Kristus adalah titisan Allah. Dialah Bapa. Dialah Bapa penyelamat. Gimana nyawa kita ini? Sekarang kamu tanya mana ayatnya? Cuman aku menunjukkan ayatnya, itu kan ayat kalian. Iya, tunjukkan satu saja kesempatan atau bukti yang di mana aku pernah ngomong bahwa aku adalah Bapa. Begitu mana? Coba satu. Di story kamu, di story aku atau kamu Satu live aja. sama Bunda Korla. Iya, Iya, itu kamu sendiri yang ngomong. Di mana? Di bagian mana aku ngomong? Dan sama Bunda Korla kamu ngomong dia sendirilah Bapak. Dialah Bapak Allah. Bapak Allah, dialah Yesus, dialah penyelamat. Kamu yang bilang, masih aku rekam, masih ada di video aku. Di Bisa mana? aku bagi kembali di story aku ya. Di mana seorang Elia itu ngomong Yesus adalah Bapa, Ratu? Aduh, Ratu Aku mau putarin ini videonya. Iya, silakan putarin. Oke, sini. Putarin. Aduh, pengen dengar aku, Ratu. Iqbal. Iqbal, Si Elia ini begitu, kalau udah kelamin diganti kadang-kadang agak gila. Sini, Iya, sini iya. handphonenya. Nggak apa-apa. Kita Berarti diskusi kamu live sama Bunda Korla, berarti kamu nggak ingat ya? Putar dulu. Saya minta Oke, itu siap. doang. Nggak perlu ya mau kelamin saya diganti kayak mau nggak urusan. Ya nggak apa-apa, jangan diskusinya yang sopan ya, jangan membawa AA pribadi. Karena Nggak jangan apa-apa, bawa jadi- kelamin diganti, yang tersinggung nggak cuma satu orang. Karena gini Joseph, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Selesai. Ya silakan Ratu, kami tunggu. Di mana seorang Elia berkata Yesus adalah Bapa? Silakan. Aku ini kutagih ini ya. Ini rekam ya teman-teman, rekam. Saya pengen nanti direkam Disiarkan kan kirimkan. Pak Erben di YouTube kan, aman kan Pak? Wah kan Pak Erwin ini di YouTube live nggak sih? di YouTube live setauku. Tadi ada akun Pak Erben yang lainnya. Biasanya di live kalau ada akun Pak Erben ini ada Erben murid setia 1. Biasa di live kan kok, bentar aku cross check di YouTube dulu. Setelah. Ayo. Satu aja ya, Ratu ya, satu aja. Saya nggak sakit hati ketika Ratu bilang apa namanya kelamin diganti, nggak sakit hati saya. Emang siapa yang diganti kelaminnya di sini? Ada kah? Nggak tahu, udah biarin aja. Kita nunggu ini kok, nunggu data dari Ratu Entok di mana seorang Elia Miron itu berkata bahwa Yesus adalah Bapa. Satu aja. Ayo Ratu Entok. Ini Ratu Entok. Seorang Ratu Skincare nih terkenal nih. Waduh, seorang public figure, harus bisa dong nunjukin data, betul toh? Di mana Elia berkata Yesus adalah Bapa. Perasaan saya itu adalah orang yang paling keras menentang yang mengucapkan Yesus adalah Bapa. Utang Ratu Entok ada dua. Yang pertama, literatur Yahudi yang berkata bahwa yang mengakui Nabi Isa. Yang kedua, di mana Elia berkata bahwa Yesus adalah Bapa. Ada 3 bro. Saya juga ada minta itu apa literatur kekaisaran Assyrian yang menulis kalau Islam itu ada sebelum Yahudi apa enggak? Iya. 3. Ada 3 ya utang Ratu Entok ya. Bro Elia, Bro Johan Silahkan mencari. di bawah bentar ya. Aku izin mau ke toilet bentar. Bro Elia silakan di handle dulu. Boleh. Ya. Lanjut. Ada Om Don ya, Om Don di bawah. Bukan berarti Halo, udah dengar? Oke, silakan Ratu. Apa yang dengar? Oh, jadi dalam agama Kristen Allahnya punya bapak. Itu bukan berarti Allah itu punya bapak, bukan. Jadi istilahnya berarti Yesus. Jadi Allahnya orang Kristen itu ya Allah. Allahnya Kristen itu ya sang bapak itu Allah kan. Allahnya orang Kristen itu sang Bapa itu. Iya, di mana saya berkata Yesus adalah Bapa Ratu? Oh, berarti Yesus bukan Tuhan kalian? Enggak, saya tanya dulu. Ya, saya pertanggungjawabkan satu. Oke, boleh dimatikan dulu ya. Satu pernyataan aja.
yang di mana saya mengatakan Yesus adalah Bapa? Sang Kristus. Dengar dulu lah, Sang Kristus. Jadi Sang Kristus itu bukan Yesus Kristus. Ya Yesus Sang Kristus, tapi bukan Bapa. Loh. Jadi Yesus Kristus bukan Sang Bapa. Ya bukan Bapa. Ayo jangan fitnah Ratu, tunjukkan Ratu. Masa seorang Ratu kalau difitnah kan di sini kan dirimu berkata bahwa dia adalah Bapa kalian. Bapa itu maksudnya Tuhan. Di mana saya berkata Yesus adalah Bapa? Maka dengar dulu Elia. Jangan kau dengarlah dulu lah ini, dengarlah. Iya, agak saya mau Ratu santai aja. Allahnya punya Bapa. Di mana itu? Bukan berarti Allah itu punya Bapa, bukan. Oke, jelas ya. Terus? Jadi istilahnya berarti Yesus. Jadi Allahnya orang Kristen itu ya Allah. Allahnya Kristen itu ya Sang Bapa itu Allah kan? Nggak paham ya agama. Jadi gini. Allahnya Bapa itu ya Allah. Allahnya kami adalah Sang Bapa. Allahnya kalian itu Sang Bapa. Bapaknya siapa? Bapaknya tampil ya itu Tuhan Kristus. Jadi kreatif menang ngebahas ini sampai begitu. Ini maaf ya nggak menghina ya, maksudnya jadi bulan di sini ya. Oke. Di mana pernyataan saya? Oke. Di mana pernyataan saya yang mengatakan Yesus adalah Sang Bapa? Lah, kan memang Yesus Tuhan kalian, berarti dia Yesus kan Sang Bapa. Iya, bukan terlepas Tuhan Allah atau gimana. Ratu Entok harus pertanggungjawabkan ucapan dan frasa Ratu bahwa semua tahu bahwa Yesus itu adalah Bapa kalian kan? Bapak di surga. Di mana buktinya? Jangan fitnah Ratu. Ratu ini. Lah itulah buktinya. Yang mana Yesus adalah Sang Bapa? Di mana? Lah kalian yang membuktikannya. Saya minta itu aja Ratu tidak bisa menyajikannya. Jadi sekarang yang foto di host ini siapa? Bukan Yesus. Ya itu Yesus, tapi Yesus itu Sang Firman, bukan Sang Bapa, Ratu. Tapi kan kata Sang Bapa itu adalah Sang Firman. Bapak itu adalah Sang Firman di akhir cerita video tadi. Sama Bunda Korla tadi. Dengar Ratu, saya ajarin Ratu meskipun saya nggak layak ngajarin. Kalau tidak tahu apa-apa, jangan. Dari mana tidak tahu apa? Jadi Elia lebih tahu dari aku gitu. Iya, saya lebih tahu. Mana ada orang yang beragama nggak tahu apa-apa Elia? Entah kalau aku itu dari Kristen masuk Islam, atau dari Islam masuk Kristen, baru nggak tahu apa-apa. Ketika aku itu terlahir di muka bumi, keluarga aku itu sudah Islam. Dari mana ceritanya nggak tahu apa-apa? Jadi Elia malah tahu. Sementara semua PT aku itu membantah semua pernyataan kamu. Semua FYP di TikTok itu membantahkan semua kebodohan Elia. Kamu itu bernarasi seolah-olah pintar, karena semuanya salah. Semuanya bisa dimentahkan dengan data yang ada. Aku sudah bagi di feed aku. Nggak apa-apa. Itu pendapat Anda. Kamu selalu bilang kan seorang entok. Seolah kamu lebih pintar dari aku. Emang orang beragama yang punya Pak Erben masih ada nggak sih di sini? Coba. Pak Erben, saya bentar ya, Bu. Mana ada orang punya agama bodoh Elia? Entah kalau aku itu mualaf, baru kamu bisa bilangkan seolah-olah aku ini bodoh, nggak ada tahu cerita, nggak tahu data. Mana mungkin? Ya saya minta satu literatur Yahudi aja, Ibu bilang besok, nggak berani sekarang, gimana sih? Karena kamu paling narasi. Ya Anda nggak mampu. Kamu mau menggiring publik seolah-olah kamu pintar dengan narasi kamu. Sebenarnya data kamu mentah semua. Aku mentahkan semua di story aku. Setiap hari aku sekarang udah 3 hari ini memosting semua tweet yang tentang kamu, supaya orang tahu bahwa narasi kamu itu tidak ada yang berbobot, tidak ada yang betul, seolah-olah kayak betul, tapi semua termentahkan. Yang paling simpel lagi buat aku sekarang bagi kamu orang bodoh, mama-mama yang bodoh, nggak punya ilmu agama apapun, nggak seperti kamu yang betul-betul punya ijazah apa ya saya nggak tahu di rumah kamu. Nah logikanya kamu berkata nggak ada data histori yang menyatakan Yesus Kristus itu ditangkap. Kamu bilang di podcast kamu. Jadi kalau dia nggak ditangkap, dia mau mengaku sendiri. Gimana saya berkata begitu? Ini ditambah lagi. Nah, semua kamu bilang nggak ada. Jadi podcast yang di situ bohong gitu. Jadi aku marah. Karena aku dengerin podcast Richard tinggal sama kamu sama Richard. Aduh, seorang ratu ternyata begini ya. Begini loh maksud saya Ratu Ento. Ketika Ratu Ento aku tidak bisa bicara ketika Anda berkata bahwa bukankah Sang Bapa itu adalah Sang Firman, itu jengkel rasanya. Tadi di akhir kamu bilang kan dialah Sang Firman. Bapak itu Sang Firman di akhir cerita kamu sama Bunda Korla. Kamu sudah berani lagi bilang. Ratu, telinga aku dibawa dulu ke THT. Ratu, besok kan hari Senin nih. Ratu, besok kan hari Senin nih. Besok Senin. Kamu bilang aku tungkian. Aku nggak bilang, kamu sendiri yang bilang. Ratu, besok kan hari Senin nih. Dia tetap mengatakan bahwa Bapak itu bisa, bentar Ratu. Besok kan Senin nih. Coba Senin itu digunakan waktunya itu datang ke rumah sakit dulu. Nah, terus datangin dokter THT gitu.
Hati saya sehat sekali, mana ada owner yang kerjasama dengan 11 dokter estetik ternama di Kota Medan. Bisa tertib gak ya kira-kira? Saya nggak mau room saya ini jadi room perkumpulan ibu-ibu yang tiada isinya. Bisa tertib gak ya? Mohon maaf, saya edukasi loh. Dari tadi saya tertib sekali. Iya. Karena Elia soalnya mau menggiring pabrik, saya itu congean loh, host. Bukan Kak Elia, itu Kak Mina. Dan juga jangan salah paham. Silakan diputar lagi videonya seperti apa yang diminta oleh. Oke, diputar. Siapa sih firman itu? Iqbal Dian. Yesus itu adalah firman. Yesus itu adalah firman. Hah? Ya emang Yesus itu firman. Buat apa kamu teriak-teriak Ratu Entok? Elia tadi tidak mengakuinya loh. Tadi dia membantah, kapan aku mengatakan Yesus itu Bapak, kapan aku mengatakan dia sang firman. Entok ganti nama lah kau besok jadi angsa, jangan entok mulu kau. Ya udah dengar namanya, kalian sama-sama penyembah dia, jadi kau pasti bela. Ini dengar kembali. Makanya Yesus itu adalah bukan Allah Bapa. Nah, bukan Allah Bapa Kak Entok, emang seperti itu Yesus sang firman. Saya sebagai orang Katolik. Ini bukan bicara dia, itu bicara budak korla. Ini yang bicara si Elia, dengar ya. Tahu, Yesus memang firman, kamu yang diketawain Kak Entok. Buat apa kamu teriak-teriak? Tadi kan si Elia bilang bahwa Yesus bukan sang firman. Yesus bukan. Wahai Entok, ganti nama lah kau jadi angsa. Enggak masalah mau angsa. Gua ganti nama jadi angsa, jadi domba. Ganti nama jadi angsa biar cantik. Jadi kandang domba aja nggak? Gini ya bro, gini. Dalam kekristenan itu Yesus adalah firman Allah. Nah, Allah yang kami sebut Bapa itu berbeda dengan firman. Tapi firman di dalam diri Allah, paham? Jadi tidak pernah ada narasi Yesus adalah Bapa. Jadi jika Yesus adalah Bapa, itu adalah sabelianisme, modalisme. Oke, berarti dia bukan Bapak, bukan firman. Bukan Bapak, tapi dia firman. Masih diulang lagi, memang harus diganti nama kau jadi angsa. Iya, nggak usah, ganti aja jadi kandang binatang. Ngapain mesti baik-baik kan jadi angsa, kandang binatang langsung. Nah, bukan aku yang bilang ya. Bukan aku yang bilang ya, bukan aku. Iya, nggak apa-apa. Oke, berarti dia bukan sang firman, bukan sang Bapak. Jadi kok disembah? Dia itu firman Allah, ya wajar lah. Firman harus disembah, gimana sih? Firman di dalam diri Allah masa nggak disembah? Dirimu lah nggak ada akal kau, nggak ada akal kau ya Ghazali, nggak ada akalmu. Berakal bisa ikut live. Jadi nggak ada akal juga. Mana mungkin di dalam dirimu ada akal nggak? Bisa ikut live. Udah pastilah. Ada kan? Nah, jika orang memanggilkan ada akal kamu ikut nggak? Pakai akal nggak? Bentar dulu, sabar dulu. Jika orang memanggilkan aku dengar dari tadi si Elia aja aku dengar. Halo, gantian di dalam kekatolikan ada istilah yang namanya fides quorum intellectum, di mana iman harus disertai dengan pengetahuan. Iman yang mencari pengetahuan. Cakep. Jadi nggak cuma katanya tidak boleh pakai logika. Lo katanya pakai logika aja, tapi kita harus diimani saja, pengetahuan. Apa diimani saja? Makanya ada penelitian dilakukan oleh gereja Katolik dari dulu sampai sekarang gitu. Tuh ada kucing lewat. Waduh, kucing lewat. Kamu jadi kucing lah. Iya. Masa jadi entok kucing lah, entok mulu kucing. Masalahnya dalam masalah Yesus ini. Sultan kali nih, bentar dulu entok. Sultan ini. Siapa dulu entok? Kalau aku nggak usah. Berisik kali. Karena cuma tahu itu nggak butuh koin di sini. Karena semua tahu aku orang mampu. Biar kucing meong-meongnya lewat dulu. Jadi kita harus benar-benar beriman sesuai. Karena aku owner skincare, jadi tidak butuh koin-koin kucing, koin-koin singa-singa nggak ada itu. Iya, kalian jangan jadi entok mulu, jangan jadi entok. Kak Mina dan teman-teman semua. Ya lanjut Bro. Dari sejak awal Ratu Entok yang maha mulia ini sama sekali tidak bisa menunjukkan nggak boleh maha mulia. Nggak, aku tidak maha mulia, maha itu tidak boleh. Entah apapun Anda Ratu Entok yang seperti kalian paling benar datanya. Masa manusia dibilang maha? Nggak boleh dibilang maha. Manusia itu tidak maha. Ya Tuhan, ampunilah dia. Iya, jangan kamu minta ampun. Bentar dulu. Tuhan kita berbeda, jadi tidak boleh minta ampun. Ratu Entok sama sekali dari tadi hanya ngefitnah Elia, mengatakan di mana Elia berkata Yesus adalah sang Bapa, tapi Ratu Entok tidak bisa menunjukkan datanya. Itu yang pertama, Ratu Entok gagal. Yang kedua, Ratu Entok tidak memberikan data di mana ada literatur Yahudi yang mengakui eksistensi. Jadi terus mau tadi kamu Instagram aku itu nggak ada tahu, itu cuma muka tahu loh. Oke, jadi Ratu Entok hanya mengarang. Mengarang kamu justru jadi saat ini FYP terpaling ngarang. Kamu yang paling mengarang. Narasi kamu seolah-olah kamu itu paling benar, Elia. Semua data kamu itu ada di feed aku, di feed history aku taruh. Iya, kalau memang ada di VT, masa Ratu tidak belajar? Cuma repost doang.
Aku minta data Lah, sekarang kan? satu. Karena nanti kalau aku tunjukkan data kamu pasti merasa pasti lebih pintar dari aku. Tidak. Makanya tengok story aku dong. Itu kan orang yang lebih pintar dari aku yang berkata. 3.700 orang loh yang nonton Ratu. Satu Gak ada literatur masalah. keyahudian yang mengatakan mereka mengakui Nabi Isa. Satu aja sekarang Ratu, cepat. 1, 2, 3, silakan. Ini dia, tengok aku tadi tunjukkan di story aku ya, Instagram aku. Loh, bukan itu sumber data itu artinya. Lah itu ada datanya, di situ ada Bukan datanya. itu, Mereka itu bukan menunjukkan data. Itu bukan data namanya. Data itu yang primer itu dong. yang primer. Bukunya mana? Buku tulisan kuno. Nanti kalau aku bawa Masa aku Ratu bawa Entok data aku sama ngefitnah? kalian, karena kata Masa kalian Ratu Entok kalian kok ngefitnah menghakimin sih? agama kami, kamu bilang. Masa Ratu Makanya aku Entok tidak mau ngefitnah? membawa data aku hanya bicara sesuai dengan data kalian Betul saja. banget. Masa Makanya seorang aku mau ratu bertanya sama ngefitnah? kalian. Kok Seorang mungkin ratu sih? ngefitnah, seorang ratu ngefitnah anak 19 Masa tahun. satu Indonesia untuk semua fitnah kamu? Mana Ya, ada kamu fitnah satu fitnah Indonesia saya. ya? Kamu berkata, ibu berkata bahwa saya mengatakan Yesus sang Bapa, tapi nggak ada data dan buktinya. Gagal. Loh, jadi Ratu. tadi yang aku tunjukkan itu apa? Itu sang Kamu firman, memang bukan firman yang data. rasik. Tapi Bapak itu adalah sang firman kamu bilang di akhir tadi di video sama Bunda Korlahnya. Mana ada bukan firman Yesus itu sang firman. Aduh. Dari sini saja saya semakin yakin kamu memang harus seperti yang kata orang itu, kamu memang pintar banget berbicara, narasi kamu lemah lembut. Ya saya minta data. Tapi semuanya kosong. Ya itu tadi datanya. Kamu sendiri berkata bahwa Yesus itu adalah sang firman. Emang betul adalah Bapa. Memang betul. Tadi katanya mana buktinya? Yesus itu adalah firman Allah yang sehakikat dengan Allah. Coba Pak Erben, saya minta dulu Kak Ratu Entok kira-kira bisa bahasa Arab gak? Bahasa Arab. Coba. Maksudnya Iya, ini di ngomong samping. bahasa Al-Quran gitu. Bukan, Bicaranya tuh ini bahasa Arab Al-Quran. sama seperti huruf hijaiyah yang ada di Al-Quran. Dari A, Bata, Fako, Dal, Zal, Ro, Zain, Sin, Shin, Sod, Dot, Tozo, Ain, Kin, Fako, Kaf, Lam, Mim, Nun, Waw, Lam, Alif, Hamzah, Ya. Saya minta ini huruf hijaiyahnya sama seperti apa yang ada dalam Al-Quran. Memang isinya beda udah jelas, tapi huruf hijaiyahnya sama. Ini di tampilan layar Kak Entok yang gede ini huruf Arab. Ini pengakuan iman Rasul, ini syahadat kami. Silakan Siapa coba itu? kalau bisa Siapa iman Rasul itu siapa? Pengakuan iman Rasul adalah pengakuan yang diteguhkan para Rasul terkait tentang iman kepercayaan kami berkaitan dengan iman kami. Apa yang kami percayai. Siapa apa itu yang iman Rasul itu siapa? Kamu jangan mengiring. Saya harus mengikuti iman kamu. Saya nggak menggiring. Iman Rasul itu siapa? Saya nggak Rasul, menggiring. Rasul yang harus kami imanin untuk menjalankan kehidupan kami itu, yang kami ikuti dalam sisi apapun Nabi Muhammad. Yang lainnya kami hanya boleh tahu. Tidak boleh mempelajarinya. Bahasa Arab disuruh bisa nggak? Bisa loh, mana ada orang Islam Bisa ya, udah lanjut. baca Al-Quran. Iya, dibaca Kak. Kalau bisa, silakan tafadhol. Silakan dibaca. Kamu yang baca, kalau aku yang baca. Aku mana bisa baca itu sekecil itu. Bisa. Aduh, emosi aku, lanjut lah. Ini kalau kita bahas mengenai firman Allah di sini ada. Ya kita bahasnya. Apakah Yesus itu Allah Bapa? Kita buktikan. Ini syahadat yang kami punya. Ini dirumuskan di tahun 300. Syahadat yang kami punya. Berarti kalian dong, bukan kami Islam kan? Saya nggak bilang ini punya Islam loh. Ya ampun, Tuhanku Yesus. Jadi kenapa kamu harus suruh aku mempercayai itu? Kan aku Islam. Aku nggak minta Tadi kita tunjukkan samamu Sahih Muslim 41 kau bilang bukan syahadat Islam. Iya memang, bukan syahadat Islam. Jadi syahadat apa itu? Tidak tahu, kami tidak pernah bersyahadat dengan itu. Ya berarti kamu tidak tunduk kepada Nabi Muhammad yang diberitakan hadis. Dari mana ceritanya saya tidak Nggak tahu itu, bukan nggak tunduk, tapi nggak tahu. Tadi dia bilang dia nggak tahu. Iya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu tiada Tuhan selain Allah semata, tiada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad hamba dan Rasulnya, bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah, anak hambanya, dan kalimah Allah yang diletakkan pada Maryam dan ruh darinya. Surga itu benar adanya dan neraka itu benar adanya, di mana Allah akan memasukkan mereka. Itu Sahih Muslim 41. Itu sahih dalam istimewa ulama. Itu istimewa ulama mengatakan itu sahih. Tidak. Sahih siapa? Kalau sahih Pak Ghazali, Pak Ghazali, Aku sebentar. Ibu Ghazali, tidak, itu syahadat Ibu Ghazali, Syahadat kami yakin tidak nggak? seperti itu. Sebentar, Ibu Ghazali yakin nggak bahwa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa? Pasti. Oke, yakin nggak Ibu Ghazali bahwa Nabi Muhammad Nabi termulia? Pasti. Oke, coba sebutkan satu orang mati yang dibangkitkan oleh Allah dan Nabi Muhammad, Bu. Satu orang mati yang dibangkitkan Nabi Muhammad. Dibangkitkan Allah dengan Nabi Muhammad bersama Nabi Muhammad. Dia tidak pernah membangkitkan orang mati, Isa yang pernah. Oh, terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih. Iya. Kalau Yesus Kristus membangkitkan orang mati,
para muridnya Yesus juga memiliki kuasa untuk membangkitkan orang mati. Tapi Allahnya ibu sama nabinya berdua nggak pernah terima kasih. Itulah manusia Yesus yang mampu Allah yang bisa menghidupkan orang, Allah yang bisa mematikan orang. Tidak pernah Nabi Muhammad menghidupkan dan mematikan orang. Oh, jadi punya Nabi Isa pernah. Nabi Isa yang pernah diberi mujizat untuk menghidupkan orang mati. Tapi Nabi Isa Ratu Entok masih punya utang ya, Ratu Entok masih punya utang sama Elia, di mana ada dari Yahudi yang mengakui Nabi Isa. Pokoknya gak usah takut Elia, semua fit aku wajah kamu tiba-tiba hari ini. Satu aja. Satu aja lah memang. Karena satu aja fit aku pun semua orang udah tahu kalau kamu itu paling benar. Ratu Entok tuh bakal marah-marahin semua orang-orang tuh. Enggak mungkin seperti itu. Begitu Ratu ya. Iya. Jadi itu kalau besok sudah ada, aku kirimnya kemana? Kamu tengok fit aku, Jika. Saya live on cam, kamu juga on cam, kita berdua muka. Oke, di Instagram atau di sini. Nanti kamu on cam juga, tunjukin datanya ke saya, oke? Gitu ya. Literatur Keyahudian yang mengakui Nabi Isa. Begitu kira-kira, oke? Iya. Nanti jangan pakai nama Gojali, pakai Ratu Entok official, oke? Nanti kalau pakai kata Ratu Entok, akun jualan kalau pakai kayak gini, cari makannya katanya. Sementara cari makan kan kalian di sini. Kalau aku mana mungkin. Nggak ada cari makan. Ratu Entok mau udah kaya, ngapain cari makan? Saya minta untuk diskusi secara ini ya, data akademis, jangan menyerang pribadi Ratu Entok. Iya, data. Saya minta dengan hormat dari tadi. Saya hostnya nggak adil ya, karena hostnya sesama ya. Jika aku ngomong yang pribadi, dia nyuruh aku ke THT, kamu nggak nyuruh dia ngomong. Saya tadi nge-mute loh. Gitu. Ratu Endok mau lihat percakapan saya di WhatsApp dengan Kak Mina. Saya menegur Kak Mina. Apa perlu saya kasih tahu juga? Saya pikir setiap orang bisa dewasa masing-masing ya. Bilang Mina, kamu DM-nya di apa negornya di DM. Bilang aku, kamu di sini. Saya menegur juga tadi kalau kamu dengar. Saya bilang sebentar Kak Mina jangan begitu. Oke ya. Jadi jangan serang pribadi. Kamu pasti di DM kok. Tenang aja. Kalau dia punya nomor WA-mu pasti di DM. Iya. Janganlah kau cemburu. Najis. Iya nggak apa-apa, saya juga najis. Jadi begini, jangan menyerang pribadi dengan mengatakan mencari uang. Karena di sini kami tidak mencari uang, kami mencari jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan, dalam artian bukan untuk dipaksa, tetapi harus mendengarkan kebenaran. Kebenaran yang seperti apa? Cakep. Sama alibi 11-12. Cakep sama alibi 11-12. Saya tidak mau akhirnya jatuh kepada pemahaman Anda. Dari awal saya sudah mengkoreksi Anda terkait tentang Nabi. Sudah pastilah. Mana mungkin bisa jadi jatuh ke pemahaman aku, namanya nyuruh kalian. Harus seolah-olah memang harus jatuh ke pemahaman kalian. Saya tadi sudah mengkoreksi pemahaman Anda terkait tentang Nabi Muhammad dengan Nabi Adam, Nur Muhammad dengan Nabi Adam. Itu pertama saya mengkoreksi. Yang kemudian yang kedua saya mengkoreksi Anda terkait tentang nabi-nabi yang beragama Islam, lalu Anda akui bahwa nabi-nabi yang dikatakan sebagai pemeluk agama Islam ternyata tidak mengenal rukun iman, rukun Islam yang adalah fundamental. Terus juga rekod Ratu Ante kita belum berdiskusi terkait tentang teologi dalam Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, terkait tentang Imam Hasan Al-Asy'ari, terkait tentang bagaimana Wahabi memandang Allah, terkait tentang bagaimana kaum manhaj salaf memandang tentang teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Itu belum kita bahas loh. Nah, tapi ini yang menarik ya. Saya minta sekali lagi, kira-kira Ratu Entok masih mau berdiskusi atau sudah selesai? Kalau masih mau berdiskusi, saya minta dengan hormat untuk terakhir kalinya untuk berdiskusi secara damai. Jangan menyerang pribadi. Tapi karena dari tadi di awal kamu bilang aku nyerang pribadi, tapi Elia tadi nyuruh aku ke THT, mereka nyuruh aku ke THT, seolah-olah aku ini orang yang dungu, orang yang nggak ada. Kamu tidak lagi Ratu yang ngomong Ratu perlu ke THT bukan Elia Ratu, tapi Mina. Ratu kenapa sih fitnah Elia? Tapi Elia siapa intinya kan kalian kata dua nyerang aku kan secara personal. Ratu. Setelah kataku memang harus ke THT, udahlah lanjutlah. Iya nggak apa-apa. Kenapa sih fitnah Elia? Tapi iya. Jagalah hati, jangan kau jauhi. Jagalah hati. Berserah hidup ini. Gak ada yang fitnah Elia, ngapain difitnah? Sampai difitnah juga semua orang tahu yang mana bernarasi, mana yang ini sudah dengan baik. Ini akan diputarkan reply. Tadi Ratu Entok sempat pertama kali mengeluarkan statement menyerang pribadi itu mengatakan Elia itu ganti kelamin, dan kita masih ingat itu. Ya, dan itu masih belum ada Kak Mina, belum ada yang menyerang THT. Dari tadi semuanya kami diam. Saya, Pak Erben, Coach Charles, Bro Johan, Elia dari tadi diam. Kami hanya bilang jangan seperti itu. Itu peringatan pertama. Peringatan kedua juga sama. Kamu menyerang pribadi, Anda menyerang pribadi, nggak digubris juga. Peringatan ketiga itu bukan urusan saya lagi. Jadi ketika Anda mendapat hal yang sama, di dalam Alkitab dikatakan jangan menghakimi. Karena jikalau kamu menghakimi orang, kamu akan dihakimi dengan ukuran yang kamu pakai. Jadi sekarang terima konsekuensi kalau ada orang yang menghakimi. Itu bukan urusan saya lagi. Saya sudah mengingatkan Anda. Gak apa-apa. Entok itu tidak masalah dihakimin, karena Entok tidak pernah berharap dihakimin orang. Karena orang itu tidak pernah. Tapi aku ngomong dipenggal, gimana sih mau selesai?
terlalu manipulatif. Jadi bukan kami yang menghakimi, Anda duluan yang menghakimi. Ingat, catat baik-baik Mau Tuhan hakimin pun tidak apa-apa. Catat baik-baik perkataan saya. Jangan menghakimi jika Anda tidak mau dihakimi. Ratu, bentar Joseph. Seandainya pun dihakimi, Bentar, Ratu, kita berbicara sebagai manusia ya. Kalau saya mau, saya boleh sakit hati dengan ucapan Ratu yang bilang saya ganti kelamin. Saya bisa kok, tapi saya tidak mempermasalahkan itu. Mungkinkah seorang Ratu Kenapa yang sakit hati kan dia? Emangnya kamu yang ganti kelamin? Mungkin kan ganti kelamin kan? Bentar dulu Joseph. Gak ada yang ganti kelamin kan? Kau Charles ganti kelamin nggak? Ngapain kamu sakit hati? Enggak dong. Tulen saya. Kita kelaminnya kodrat kita sama, kita laki-laki di sini. Kenapa harus pakai sakit hati? Kenapa harus pakai sakit hati kalau itu kebenaran? Kalau saya mau, saya bisa sakit hati. Tapi saya tidak perlu sakit hati kalau itu kebenaran. Oh kebenaran, oh ya sudah kalau kebenaran nggak apa-apa. Segala hati. Kenapa harus sakit hati kalau itu betul? Hanya Tuhan yang tahu, hanya Tuhan yang tahu, Bu Gojali. Hanya Tuhan yang tahu siapa yang sebenarnya ganti kelamin. Saya yang ganti kelamin. Jadi dia nggak ganti kelamin. Udah, kita diskusi secara sehat ya, sekarang jangan bahas tentang pribadi. Saya tidak mau dengan hal itu karena tidak ada hubungannya korelasinya. Sebelum saya mau keluar ini ada deadline tugas dari dosen. Nah saya mau menyampaikan. Aku bertanya tadi kasih. Iya dikasih bentar dulu. Ini Bro Johan mau izin apa bentar dulu? Ya sabar ya kak. Nah, saya cuma mau izin keluar. Sebelum itu saya mau mengatakan beberapa hal ke Bunda siapa ya? Bunda apa? Ratu Entok ya, Ratu Entok. Aku enggak Bunda, aku Ratu Entok. Iya, kalau saya perhatikan dari tadi di mana semua pembahasan itu bahas A, Anda balasnya itu Z. Jadi aku juga merasa seperti itu ke kalian. Iya. Enggak, tapi beneran saya ini di sini berbicara sesuai fakta. Cuma karena aku satu, kalian 20, berapa orang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalian 7, aku 1, ya seolah-olah aku itu yang gimana? Karena biasa. Tapi coba kalian masuk juga ke room kami ya di tempat Islam, pasti kalian juga merasakan seolah-olah kalian itu tidak sesi curhatnya karena saya sudah meng-kick Bro Johan, bahkan tadi ketika Kak Mina mulai bersuara terkait tentang THT tadi saya nge-mute loh. Saya nge-mute paksa. Silakan Kak Mina konfirmasi saya tadi mute kan? Saya sudah bersikap adil dari tadi. Bro Elia juga kena mute. Anak-anak Tuhan, meskipun saya difitnah, saya nggak fitnah balik gitu Pak. Dari buahnya kamu mengenal mereka gitu. Jadi kita bisa tahu sesembahan siapa yang benar. Haleluya. Ya udah, sekarang silakan Ratu Entok bertanya, tidak usah curhat lagi panjang kali lebar, langsung aja. Oke, bertanya ya. Oke, iya. Dari hostnya langsung udah kayak nggak asik. Oke. Jadi kalau Eva bertanya, nah kalian berarti di sini mempertegas bahwa iman kalian sesuai dengan jelasin dulu lah lesbi, memang kumpul-kumpulan pemuja setan jadi payah dibawa cerita. Jadi aku kenal Elia ini karena dia diundang sama Richard Lee, dan itu FYP keberadaanku tanpa harus aku cari. Nah disitulah aku kenal Elia, disitulah aku tidak setuju dengan statementnya. Aku tidak banyak-banyak, aku ambil dua aja dulu yang membuat aku sampai membuat banyak video tentang Elia. Satu, dia mengatakan bahwa Yesus tidak ada sejak data historis yang menyatakan Yesus ditangkap. Ya, nah kalau dia tidak ditangkap, sebagaimana data ataupun histori yang kami terima, kenapa dia bisa disalib? Udah dipotong lagi. Di mana sih saya berkata tidak ada data Yesus ditangkap? Saya ngomong, ya saya nggak ada loh. Tunjukkan dulu Bu, jangan ngefitnah saya mulu. Kamu soal orang Google ini dan apa dipindah? Jadi aku yang share di feed aku itu Inggris. Yang mana? Tunjukin dulu di mana seorang. Tunjukin aja. Lah itu di story aku di feed aku kan aku bagi. Di mana Bunda? Udah lama-lama ya, jadi aku ngomong dipotong. Jadi kamu cuma tidak sadar, kamu mengatakan bahwa di sejarah kami tidak ada bukti data histori yang menyatakan Yesus itu ditangkap. Tadi kan ngomongnya ditangkap. Oke, sekarang tunjukkan saat putaran video itu yang saya ngomong ditangkap. Coba sekarang puterin kayak tadi Ratu, cepat Ratu. Aku tunggu Ratu. Ayo sekarang Ratu. Apanya sih ini? Kamu bisa nggak bisa motong aku dulu biar kamu paham apa yang mau aku tuju? Biar nggak ngefitnah. Kamu udah malu ya Elia? Kamu udah Bukan malu. Karena saya nggak ngomong itu. Jangan ngefitnah saya Ratu. Tunjukin sekarang di mana? Sudah jelas aja kamu sama si Richard. Di mana saya mengatakan Yesus tidak ada sejarahnya? Itu makanya kalau orang nggak pintar bernarasi Elia, jadi kamu yang penting ngomong gitu loh. Kamu yang penting saya hanya minta data loh. Tapi kamu nggak pikirkan apa yang kamu omongkan. Saya hanya minta data. Datanya lah video itu sama si Richard sudah aku bagikan di feed aku. Tunjukin di story aku, di Instagram aku. Putar kayak tadi. Ilallah. Oke, aku putar lagi ya. Putar ya. Di mana Elia berkata Yesus tidak ada data sejarah, ditangkap. Nih dengarkan ya, 3.200 orang. Cepat sekarang. Jangan kamu mengatakan, dengar dulu. Putar dulu. Enggak usah ngomong, putar dulu. Ilallah.
Sebelum diputar aku jelasin dulu lah lesbi. Emosi jadinya kan. Putar dulu. Turun aja dong. Turun lah, memang kumpul-kumpulan pemuja setan jadi payah dibawa cerita. Gila putar sebelum Mulut itu digunakan dengan baik, bukan nggak perlu jadi kayak dia baik. Kalau Dajjal sama aja, semua yang dibilangnya nggak ada yang betul, tapi ngomongnya lembut kali semuanya. Biarkan dia berbicara, nggak apa-apa. Enggak ya, aku babat, tapi yang aku bilang kan betul semua. Iya putar. Nggak apa-apa Bro Elia, nggak apa-apa. Kita tahan. Biarkan dia berbicara dulu. Silakan Bro Elia. Bro Elia harus sampai turun karena saya ini. Bro Elia naik lagi ya, sorry ya Bro ya. Biarkan dulu, dia harus mengerti. Karena cuma aku satu-satu berani bilang dia lesbi, maka dia turun. Saya sudah mengingatkan untuk tidak menyerang secara pribadi, karena itu ya saya tidak tahu kalau misalkan Ratu Entok setahu saya tahu hukum ya. Kita sama-sama warga negara yang taat. Biar aja, di LP aja, udah sering kena hukum. Oh begitu, ya sudah. Kalau memang kebenaran mana bisa dihukum? Kan dia sendiri mengatakan diri dia langsung diputar aja, Kak Entok langsung diputar aja. Hari ini aku cari si Richard dulu, aku nggak berteman sama si Richard soalnya. Iqbal, bantu aku Iqbal. Yang sama dia si Richard di TikTok atau di ini atau di YouTube Iqbal? Iqbal, mana ini? Udah dihapus si Richard, kok nggak ada di TikTok si Richard ini tentang biru ini? Muka si Alia. Dia sama si Richard itu di mana? Di YouTube atau di TikTok? Kenapa nggak berteman sama Richard, nggak berteman sama si Alia ini? Kenapa kalian diam? Emang kalian nggak tahu dia dengan si Richard? Tentok saya minta untuk lanjut aja, selesaikan apa yang sudah dimulai. Jadi kalau minta diputar langsung aja, tidak perlu banyak basa-basi karena saya di sini cuma aku memutar. Tengok ini, aku hidupkan kamera aku ya, bertanya. Nggak ada nih si Richard yang muka si Alia ini, nggak ada lagi di sini. Di feed dia, di mana aku mau nyari coba? Di mana? Sorry di mana? Ini TikTok dia, Dr. Richard Lee, centang biru, nggak ada yang muka si Alia ini, udah dihapus. Yang mana? Terkait tentang video apa kan di YouTube masih ada tuh, saya masih lihat masih ada. Di YouTube diputar dia. Aku nggak berteman sama dia di YouTube, nggak berani. Masih ada di YouTube. Jadi dipersiapkan aja Kak. Ya, saya sudah minta untuk Elia untuk naik lagi ya. Karena saya rasa sebagai manusia saya kalau di posisi Elia juga akan merasa sakit hati. Tapi sakit hati kalau kebenaran. Mohon maaf ya. Ini terkait tentang pribadi Kak. Yahudi dan Kristen itu sama atau beda sih sebenarnya? Beda. Maksudnya sebenarnya gini, kalau kita berbicara tentang konflik Israel dan Palestina, kita tuh nggak boleh bawa sentimen agama. Jadi Yesus adalah orang Yahudi karena dia dari Yahudi. Orang Yahudi dengan agama Yahudi sama kan? Zionis itu akhirnya mencoba mengembalikan tanah mereka lagi dengan cara menyerang Palestina. Oh, jangan dikatakan menang. Jadi itu tidak ada. Alkitab memang menyatakan bahwa pada akhirnya nanti Israel itu akan diberikan. Dalam artian begini, akan dimenangkan. Alkitab mengatakan nanti seluruh dunia itu akan mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan mereka itu akan masuk di dalam kerajaan. Aku boleh nggak tanya langsung to the point dan langsung boleh ya, saya buka. Kalau flashback lagi nanti jadi gak enak ya. Tapi di situ dia bilangkan suatu hari akan. Di mana saya minta data Anda? Saya dari tadi belum tegas loh. Di mana saya minta? Mana putaran itu? Sabarlah dulu, sok-sok tegas tahu. Kau dengar dulu aku. Kita sama-sama. Tadi kan dia membantah mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Tapi kita saya sebagai laki-laki harus tegas, itu wajar. Anda aja yang. Iya sama, aku pun laki-laki. Ya Lae, aku pun laki-laki. Jadi kita sama-sama tegas. Saya bukan Lae. Ya. Lanjut. Jadi kau apa? Kau bencong, makanya nggak bisa dipanggil Lae. Saya adalah seorang manusia. Tadi si Alia bilang bahwa aku tidak pernah mengatakan Yesus itu Tuhan. Tapi ini barusan saja muncul kalau suatu hari dunia akan mengakui kalau Yesus itu Tuhan. Dari situ saja kalian masih membela dia. Aku putar balik lagi. Kamu tim Israel atau tim Palestina? Saya harus katakan ini. Tapi bagaimanapun secara pribadi, saya harus mengatakan ke teman-teman. Israel itu Yahudi dan Kristen itu sama. Dengar ya, supaya kita satu-satu, supaya kita nanti baru lari ke Yesus tadi. Kita tuh nggak boleh bawa sentimen agama. Jadi Yesus adalah orang Yahudi karena dia dari Yahudi. Orang Yahudi dengan agama Yahudi sama nggak? Zionis itu akhirnya coba mengembalikan tanah mereka lagi dengan cara menyerang Palestina. Oh, jangan dikatakan menang. Jadi itu tidak adil. Alkitab memang menyatakan bahwa pada akhirnya nanti Israel itu akan diberikan. Dalam artian begini, akan dimenangkan. Alkitab mengatakan nanti seluruh dunia itu akan mengaku bahwa Yesus itu adalah. Ini yang tadi poinnya Yesus adalah Tuhan. Poinnya satu ya, poinnya satu bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi tadi Elia membantah, aku tidak pernah mengatakan Yesus adalah Tuhan. Baru poin yang kedua mengatakan dia penangkapan. Ini dia penangkapan. Asumsi kemayaran. Masalah penangkapan, silakan. Oke, ya bisa jadi. Dan akhirnya sampai dengan Gaza ya. Gaza ini punya siapa sih? Bahwa ya itu. Poinnya apa yang mau kamu sampaikan Entok, cepat, waktu ini terbatas. Nah, poinnya adalah
kalian harus putar di sini. Si Alia mengatakan satu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kedua, dia mengatakan kalau mana bukti historisnya mengatakan Silakan Elia, Yesus itu kamu pernah tangkap ditangkap. orang ini. Karena Yesus itu pernah ditangkap. Yesus itu tidak pernah ditangkap kata dia. Dari tadi Ratu selalu memfitnah saya nggak marah loh. Sekarang Si fitnah aja. Gimana ucapan saya yang ngomong penangkapan? Sekarang tunjukkan. Mana Ya, ini kan mau ucapan saya? diputar, gila mau diputar cepat loh, tuh nggak bisa banyak kata si host. Putar, ya putar sekarang. Kita nggak bisa ngelakuin apa-apa karena Ya. penyebab Oke. Lalu pada waktu tadi sudah dikuasai Israel dong tempat itu. Akhirnya terus diambil tongkatnya, dia belah lautan itu kan. Itu adalah masyarakat Israel. Di YouTube ini cuma ini aja yang kamu video sama si YouTube, cuma ini aja sama si Richard, cuma ini aja. Ya, itu urusan Anda. Enggak, maksudnya untuk undang ini aja. Mana tahu di tempat yang mereka ada lagi enggak? Kapan? Itu nggak urusan kamu. Nggak nyambung kok dibawa. Memang nggak urusan aku lah. Mau mati pun kok nggak urusan aku. Cuman aku tanya ini aja soalnya. Kenapa di sini payah dicari? Penangkapan di mana saya ngomong? Di mana saya ngomong Yesus itu tidak ada sejarah mengenai penangkapan? Di sini lah sama cerita ini. Asli timnya aja nggak pinang tahu. Tunjukin. Tunggu lagi iklan. Di itu aja Kak, di cepetin nggak bisa. Sayang ya, di Instagram nggak bisa ya dibuka ulang ya. Oh ya. Pas ada di story ya. Ada di arsip di story bisa buka sekarang. Bisa. Buka, lihat arsip story. Saya lebih tahu daripada kamu apa yang saya ucapkan. Jadi jangan Anda tadi ngefitnah saya ganti kelamin lah, apalah, saya nggak marah kok. Karena saya tahu itu buahmu sebagai manusia seperti ini. Nggak apa-apa. Saya juga dikatain banci kok, nggak apa-apa. Ini namanya serang pribadi, ya. Nggak apa-apa. Kita kalau kena delik ini dapat ini, nggak apa-apa. Makanya saya bilang biarkan saja dia berbicara. Semakin dia banyak berbicara, saya yakin ada 1-2 orang yang bisa paham lah ya maksudnya. Makanya saya tadi membiarkan aja. Bukan saya membiarkan penyesatan, saya tidak membiarkan adanya penghujatan. Biarkan. Kita warga negara hukum. Apapun perkataan kita bisa dipertanggungjawabkan. Saya tidak peduli Anda siapapun itu, ya. Saya tidak peduli. Ayo, saya hanya pengen itu saja. Dia menggoreng-goreng saya seenaknya di sini, tapi tanpa data. Apa itu? Saya bukan anak 19 tahun yang bodoh. Bukan. Saya 19 tahun saya ngomong di publik, se-Indonesia panas sama saya. Jangan anggap remeh saya karena saya masih muda. Tidak, saya bukan Elia. Gimana? Dia tadi nari dulu ya. Silakan Kak Entok sudah selesai. Tidak, biar di situ dicari. Masih. Di mana Elia berkata bahwa tidak ada data sejarah Yesus berkata tentang penangkapan. Penangkapan satu kata pun di podcast itu, 1 detik pun 0,0 berapa pun saya nggak ada ngomong tentang tangkap menangkap. Ayo, karena saya tahu, ya, saya itu harus menginjak-injak penyembah Baal. Silakan Ratu Entok. Pak Erben masih ini di live kan kah Pak Erben? Masih kayaknya Bro Elia, tadi aku masih lihat tuh. Teman-teman kalau yang mau, ya kalau mau record sih silakan, mau di live juga kayak nggak apa-apa record aja lah. Enggak, masa Ratu Entok gentar untuk record. Bukan, saya jangan GR. Ini buat pengajaran, buat penginjilan. Memang sengaja kita biasa live kan. Silakan. Kalau LP aku ke Polda, kalau nggak peduli. Silakan lanjut aja. Kenapa nggak ada ya? Nggak ada lagi. Memang kalian suruh aku si Richard. Ya kan, bawa Dokter Richard. Kamu bilang. Memang nggak ada di sini. Aku lagi buka TikTok dia ini nggak ada. Dokter Richard. Ya silakan. Telepon aja. Aku juga ada kok. Aku juga ada WA adminnya kok. Ya silakan. Ya silakan ditanya. Kalau memang ada nomornya WA Dokter Richard sama Ratu tanya. Ratu ada diedit lagi nggak yang Elia tentang penangkapan? Coba gitu ngomong. Oh nggak seperti itu etika kami dalam estetik, dalam kedokteran. Ini nggak bisa tiba-tiba WA orang. Ratu untuk kedokteran di mana? Berarti tidak bisa ya membuktikan di mana saya Yesus mengatakan. Karena memang nggak ada penangkapan. Bisa nggak ada lagi di sini. Sementara itu jelas di TikTok dia yang FYP. Jadi ini jatuhnya fitnah nih. Dihapus dia. Karena sudah dihapus dari TikTok dia nggak ada. Sementara kamu di situ di TikTok kamu, ya karena dari TikTok lah aku bisa kenal dirimu. Kalau nggak dari mana? Aku bisa tahu dari dirimu. Memang kita berteman, nggak berteman. Iya, datanya di sini nggak ada. Sudah sampai ke tanggal berapa ini aku buka tanggal 16 Agustus nih. TikToknya si Richard kayaknya. Iya di mana? Karena memang nggak ada, sudah dihapus dia. Gimana aku menunjukkannya? Karena memang sadar aja kenapa kamu bercabang dua lidahnya. Kamu yang ngomong di podcast seperti itu, kamu pura-pura nggak ada aku ngomong seperti itu. Kosong. Tapi nanti aku yakin besok pasti netizen dan lanjut silat menunjukkan semua di DM aku. Pasti mereka menunjukkan ini ratu. Karena aku udah speak, karena itu yang membuat aku speak up sama kamu.
Kalau dia nggak ditangkap, gimana dia mau disalib? Itu yang buat aku jadi membahas tentang dirimu pertama kali. Kalau dia tidak ditangkap, gimana dia mau disalib? Itulah kata-kata aku yang keluar di YouTube aku, di fanspage aku. Di mana sih aku ngomong kayak gitu? Kalau dia tidak ditangkap, tidak mungkin dia disalib. Kok ditambah lagi sih? Nah iyalah, karena kamu mengatakan tidak ada data historis yang menyatakan Yesus itu pernah ditangkap. Kalau dia nggak ditangkap, iya. Jadi mendengar apa? Di mana? Data historis jadi di situ aku keberatan. Kalau dia tidak ditangkap, gimana dia mau disalib? Kan itu aku bilang. Iya, di mana? Data sudah dihapus, dia nggak ada di sini. Udah sampai tanggal 27 April ini aku buka, tidak ada. Pencemaran nama baik Eli ya. Ya udahlah, bawa aja lah. Kalau merasa pencemaran nama baik, dilapor. Enggak boleh. Ngapain? Cuma gara-gara itu dilapor. Enggak bakal lapor juga. Karena dia mengatakan pencemaran nama baik, kan dipikir dia mungkin itu soal Ratu Entok kalau udah pencemaran nama baik langsung goyang. Nggak goyang lah, Dek. Enggak ada Ratu Entok goyang. Nggak enak, diskusinya nggak enak gitu loh. Maksudnya kalau ngefitnah. Ya nggak enak, karena baru aku yang berani mengatakan itu sama kamu. Seumur hidup aku. Banyak kok Ratu Entok, cuman yang lainnya itu mendingan semua. Yang stage video Elia tuh bejibun loh. Mereka enak pakai data. Ya udah, ya itulah dia. Ya memang you are the only one yang different dari mereka. Berarti kan alibi. Berarti kalau memang saya mau mengatakan bahwa tidak ada, aku katakan aku begini. Lah, jadi tadi kamu bisa mengakuin sejuta manusia yang sudah men-stick Elia. Jadi aku bagian dari apanya? Kamu bagian dari halunya gitu. Betul, karena tidak ada data yang kamu bawa dari tadi. Kita wasting time di sini. Itulah data aku, dan aku mendengarnya, podcastnya aku dengar. Saya data loh dari tadi lo, di mana aku ngomong data. Kamu bikin ini pengadilan pakai data. Cukup buka TikTok, semua orang diskusi itu pakai data. Katanya kita asal imani saja. Anda gimana ajar logika? Beda konteks. Udah turun. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, apa respon teman-teman ketika mendengar debat dari awal hingga akhir? Saya tidak ingin mengatakan debat lagi lah, diskusi lah gitu ya. Teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, maka tidak elok seorang public figure atau siapapun dia yang katanya diskusi secara ilmiah, punya logika, tapi dia lebih banyak menyerang pribadi orang, menyerang fisik, mengata-ngatai. Itu sesuatu hal yang harusnya dapat dihindari kalau dia seorang yang belajar atau tidak belajar, atau public figure, atau katakanlah pemuka agama, atau siapa saja ya. Kalau dalam ranah diskusi, hindari serang pribadi, hindari memaki, menghina, harus dikuatkan data dan literatur yang dibawa. Nah, teman-teman, saya sudah menyimak yang diawali dari podcastnya Dr. Lee dengan Elia Miron. Saya sudah mendengar dan tidak ada yang salah yang disampaikannya. Tidak ada yang salah. Kalau dibilang nggak berlogika, justru pakai logika. Kalau dibilang nggak pakai logika, berarti nggak mikir gitu ya. Sederhana itu gitu. Nah, benar adanya bahwa Isa memang dipakai orang-orang Kristen pada zaman dahulu. Tapi itu bukan Isa standar Quran, itu jelas. Kalau akhirnya ada pemaksaan bahwa apa yang di Quran itu adalah Isa yang lebih tepat, seperti benar adanya bahwa orang-orang Kristen ada yang memakai nama Isa, tapi itu bukan Isa dalam ukuran standar Quran. Maka kalau ada orang yang karena memakai nama Isa dan akhirnya dibilang kurang konsisten, itu sebuah ucapan yang kurang tepat. Ada orang-orang Kristen tertentu yang di zaman dahulu memakai nama itu, tapi bukan Isa dalam pemahaman Islam. Jadi Elia Miron ini sudah menjelaskan dengan baik bahwa Isa dan Yesus dalam ranah Islam Kristen itu berbeda, tidak bisa disamakan. Tidak bisa disamakan. Semua keyakinan itu, belum kita kepada ketuhanan ya, nanti makin panjang. Kenapa orang Kristen menganggap Yesus itu Tuhan? Bukan dianggap, memang dia Tuhan dari sananya. Jangankan Kristen, malaikat pun berkata dia Tuhan gitu ya. Malaikat yang memberitahukan hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus, Tuhan di kota Daud, jelas. Jadi tidak perlu diperdebatkan itu, karena siapapun, apalagi teman-teman Muslim, kurang memahami bagaimana ketuhanan Yesus. Sampai kapanpun menurut mereka itu tidak masuk logika gitu ya, hanya tidak masuk di akalnya saja gitu teman-teman. Nah, soal Isa dan Yesus itu berbeda kalau kamu ingin memahami dari perspektif Islam. Tapi kalau kamu memahami dari perspektif Kristen,
Kristen bisa make, tapi bukan Isa yang dituliskan dalam Quran. Gitu. Pribadi yang berbeda itu, tokoh berbeda itu. Nah, masalah sejarahnya, Yesus itu terlengkap diceritakan oleh orang-orang pada zaman itu. Kekristenan itu berada dalam lahir bersamaan dengan sejarah, pelaku sejarah. Yang menuliskan Yesus pun banyak. Kenapa? Orang-orang yang membenci kekristenan, ahli sejarawan Yahudi, itu jelas-jelas menuliskan tentang kehidupan dan penyaliban kematian Yesus. Dan ingat, mereka bukan orang Kristen. Mereka ada yang membenci Kristen. Mereka ada yang membenci, tapi mereka menuliskan. Karena orang yang membuat sejarah itu tidak pernah kamu agama apa enggak. Dia selalu menuliskan sesuai dengan fakta yang benar-benar dilihat itu luar biasa seperti itu. Jadi apa yang dilihat, disaksikan oleh dia, didengar oleh dia, itu hebat pada zamannya. Maka seseorang yang menuliskan itu, menurutnya itu bagus untuk dituliskan. Maka dapat dilihat dan diuji karyanya itu, walaupun dia bukan orang percaya. Gitu. Sampai sejauh itu mestinya dipahami. Nah, jadi teman-teman yang menyaksikan ini, di luar seluruh serangan pribadi, jelekan pribadi, ngomong lesbi dan segala macam, hal itu kurang berpendidikan semestinya gitu ya. Tapi biarlah, itu menunjukkan kualitas, tidak perlu diperpanjang lebar gitu. Tapi kalau dalam ranah diskusi, ranah debat, ranah untuk menunjukkan ilmu, maka tidak boleh datang dengan tangan kosong, hanya modal klaim lalu duduk sembarangan gitu ya. Harus ada bukti. Jadi teman-teman boleh memikirkanlah ya dengan baik, menilai dengan baik lah. Dari awal hingga akhir sudah teman-teman dengar. Saya lumayan lah, karena saya sudah dengar video si Ratu Entok ini di Facebook ya, ketika dia menanggapi, ketika saya lihat viral, oh saya dengar dari awal, saya juga malas sebenarnya menanggapi, karena bukan membuktikan poin yang dibahas oleh si Elia Mirion ini dengan Dr. Lee, tapi dia malah menyerang si Elia Mirion dan juga Yesus Kristus yang lahir dari beginilah gitu ya. Luar biasa. Jadi firman Tuhan katakan, janganlah menjawab orang bebal gitu ya, yang tidak mengerti sama sekali itu. Jadi tidak perlu kepanasan. Kalau Anda bisa berkata-kata tentang kekristenan, ya kita juga bisa membantah gitu ya, membantah tanpa menjelekkan Anda. Semoga cerdas, semoga kita semakin paham ajaran kita masing-masing tanpa mencaplok keyakinan orang lain atau kitab orang lain untuk memastikan keyakinan kita. Itu sangat menggelikan. Sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.